Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas siapa? Riko. Silakan Riko, kita pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Oke, baik, mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Dan ilmu yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan supaya Amin. selalu hadir di kelas. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran pekan lalu kita belajar tentang apa? Cabang iman. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga aib. Nah, kemarin kan itu perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan seperti mensyukuri nikmat, menepati janji. Nah, sekarang ada kita menyambung dengan materi kemarin, lebih ke perbuatan yang harus kita hindari. Apa itu? Dari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Salah satunya adalah menghindari perkelahian antar pelajar. Biasanya kita sering terjadi, apalagi khususnya di daerah Cirebon, tawuran. Ya, bener nggak? Nah, apa yang akan? Oke. Tujuan pembelajaran kita, ada yang mau membacakan? Arsyad. Boleh berdiri biar teman-temannya bisa melihat gantengnya Arsyad. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, dan narkoba dalam perspektif Islam. 2. Peserta didik dapat membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba, serta diposting di media sosial. Nah, nanti kita posting di media sosial. Yang pertama, peserta didik itu harus bisa memecahkan masalah. Masalah kita itu perkelahian antar pelajar, khususnya tawuran. Anak-anak SMK nih, khususnya anak-anak STM, wah doyan sekali tawuran nih, luar biasa. Kita harus menghindari itu. Apalagi sambil mabuk-mabukan, waduh, udah itu pasti oleng itu, naik motor juga. Apalagi konsumsi narkoba. Banyak sekali sekarang anak-anak muda yang terjerat narkoba. Akhirnya di penjara, ditangkap polisi, nangis. Yang susah siapa? Orang tua. Makanya kita harus menghindari perbuatan itu. Nah, yang kedua kita akan membuat konten. Jadi semuanya ini akan membuat konten. Nah, saya itu sudah membentuk 3 kelompok. 3 kelompok ini sesuai dengan gaya belajar kalian. Kelompok pertama itu gaya belajarnya video visual. Jadi nanti kontennya membuat videonya tentang
cara menghindari perkelahian antar pelajar. Kelompok kedua membuat sebuah pesan audio, entah nasihat dan lain-lain tentang menghindari minuman keras. Kelompok tiga membuat sebuah peragaan, misalkan dengan puisi, dengan drama, temanya tentang narkoba. Oke, ini adalah sebuah metode belajar diferensiasi, di mana pembelajarannya itu sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke. Apa itu perkelahian? Terjadi kepada generasi muda kalau generasi mudanya saja waktu muda itu banyak melakukan tawuran. Kira-kira apa yang akan terjadi, Rihana? Kira-kira yang bakal terjadi adanya perselisihan antar pelajar. Akan ada perselisihan antar pelajar. Terus manfaatnya apa? Kita tawuran. Ada nggak manfaatnya? Ada. Tawuran ada manfaatnya. Nah, itulah perbuatan yang harus kita hindari. Ada juga minuman keras. Ada nggak manfaat kita minum minuman keras? Ada. Apa yang akan terjadi jika seseorang melakukan minuman keras? Apa? Itu. Fawas. Hilang kesadaran dan kejang-kejang meninggal dunia. Nah, beberapa pekan lalu viral di media sosial ada pelajar yang mabuk-mabukan sampai meninggal dunia. Apa nggak ada keuntungannya mabuk sampai meninggal? Pelajar di Cirebon kemarin, bulan-bulan kemarin ada yang tawuran, menelan korban, 4 korban jiwa meninggal dunia. Bayangin, itu gara-gara tawuran. Cirebon daerah kita loh. Ya, semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan demikian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Adu kata-kata tuh saling mengujarkan kebencian. Salah satu contohnya adalah menyebutkan nama-nama bapak. Itu tuh salah satu penyebab perkelahian antar pelajar. Di kelas sering terjadi ya? Sering. Adu tenaga, jotos, kepret-kepret. Nah, itu nggak boleh. Perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antara 2 orang atau kelompok, geng-geng. Geng SMK ini dengan SMK ini. Di Cirebon banyak terjadi SMK yang ada di Jalan Perjuangan. Pokoknya setiap pekan itu akan terjadi tawuran. Itu trus kita hindari. Untung kita anak-anaknya soleh, tidak terlibat seperti itu. Faktor yang memicu salah satunya adalah faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Kalau tempat tinggalnya di kota, nih, dan lingkungan sekolahnya ada di kota, biasanya sangat rentan gesekan. Di gini, tahu? Wah, langsung panas bro. Samperin. Terus faktor keluarga, kalau keluarganya broken home, nah bisa memicu perkelahian. Terpengaruh media sosial. Saya pernah menghadapi sebuah kasus di mana ada kelompok A dan B. Itu gara-gara ujaran kebencian, saling menantang di Instagram. Wah, mabar. Tapi mabarnya langsung, bukan mabar main Mobile Legends, tapi mabar perang-perangan langsung. Petasan digigit, der. Akhirnya apa yang terjadi? Menelan korban jiwa, 1 orang meninggal dan 1 orang ditangkap polisi. Yang itu masih anak-anaknya dibebaskan, yang satunya tetap ditangkap, diproses sampai dihukum 20 tahun penjara. Gara-gara mabar asli tuh, tembak-tembakan. Oke, untuk melihat materi selanjutnya, kalian bisa menggunakan laptop atau komputer yang ada di depan kalian. Silakan dibuka
materi tentang perkelahian antar pelajar. Oke, perkelahian antar pelajar. Lihat di YouTube, semuanya bukannya YouTube. Tuh, materi tentang perkelahian antar pelajar. Halo guys. Silakan bisa dilihat materinya melalui YouTube atau saya juga bisa menayangkan. Bisa menayangkan. Ya, bisa melihat materinya. Nah, itu bisa dilihat itu materi itu. Bisa dilihat ya materinya di YouTube dan kalian juga bisa mendengar di sini. Pembahasan materi pada video kali ini ada beberapa. Oke, kalian bisa melihat ya Yang pertama, perkelahian tentang antar perkelahian pelajar. Kemudian yang kedua, definisi perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, delinkuensi situasional, yaitu perkelahian yang terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya dipicu oleh adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara tepat. Kemudian jenis. Setelah kalian mempelajari perkelahian antar pelajar, selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang bahayanya minum minuman keras. Tuh, ada tawuran pelajar. Coba cari materi tentang bahayanya minum minuman keras. Bahayanya minuman keras dan cara mengatasinya. Bahayanya minuman keras. Kita pelajarin bahaya minuman keras. Oke, pelajarin Pak Was bahayanya minuman keras. Supaya kita nggak bete dan nggak boring, saya akan melakukan yang namanya ice breaking. Ice breakingnya adalah rebutan spidol atau alat benda. Nanti kita jelasin. Ice breakingnya ini adalah, nah contoh ini. Nanti kalau kata saya kepala, pundak, lutut, kaki. Nah kalau kata saya sikat berarti rebutan ambil benda ini. Ya, oke, paham? Oke, sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri di depan, biar enak berdirinya di depan. Yo, kita mulai. Kepala
pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pala, pundak. Pundaknya mana kok? Berdiri lah. Nah, kaki, palanya berdiri. Sikat. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke mejanya. Oke, setelah kalian mempelajari materi tentang apa tadi? Yang pertama adalah perkelahian antar pelajar, lalu minuman keras dan narkoba. Sekarang kita berkelompok lagi duduknya. Sini. Pawas. Gibral. Duduknya masih per kelompok ya. Aduh. Oke, setelah kita mempelajari tentang materi yang tadi kita pelajari tentang perkelahian pelajar, miras dan narkoba, sekarang waktunya kita berdiskusi kelompok. Nah, saya sudah menyiapkan LKPD buat para siswa berdiskusi kelompok. Yang pertama, kelompok 1 itu karena gaya belajarnya video visual, maka membuat sebuah video tentang cara menghindari perkelahian antar pelajar. Kalian bisa memanfaatkan Canva, terus VGA dan lain-lain, aplikasi video kalian bisa manfaatkan ya. Bisa melihat contoh-contohnya di internet, kalian tiru dan inovasi kembali, boleh. Ini LKPD-nya saya bagikan. Yang kedua, membuat audio rekaman tentang cara menghindari miras. Selanjutnya tentang narkoba. Kalian membuat video tentang puisi boleh, puisi berantai tentang narkoba misalkan. Silakan dibuat ya. Kalian bisa memanfaatkan AI untuk berkolaborasi dengan AI. Silakan dibuat nanti semuanya presentasi. Yuk, per kelompoknya dibuat, nanti ditayangkan di sini. Semuanya nanti maju ke depan. Gitu ya. Presentasi ke depan. Silakan berdiskusi kelompok. Nanti konten-konten kalian upload di media sosial kalian ya. Oke, semuanya punya media sosial kan? Nah, ini handphone untuk membuat audio rekaman. Ya. Sekarang kalian cari materi, cara menghindari apa tadi? Miras. Kalian presentasikan ke depan. Yuk, kerjasama antar kelompok kita nilai ya. Kerjasama antar kelompok akan kita nilai. Nih handphonenya, cari audio. Audio mana? Audio rekaman. Nah, ada dia enggak? Itu nge-search-nya apa dia? Nge-search-nya apa? Enggak ada. Langsung. Atau di Nah, itu dibuat ya rekamannya bareng-bareng. Nah, ini dibuat puisi berantai misalkan tentang apa tadi? Narkoba, bahaya. Cara bahayanya narkoba. Ini buat video nih, kelompok nih, kerjasamanya antar kelompok membuat sebuah video.
Ya. Contoh gimana Ted? Video tentang kalian yang berperan. Ya, kalian buat video. Kalian yang membuat video. Seperti contoh yang kita bisa lihat di YouTube contoh-contohnya ya. Nah, contoh kayak gini. Nih. Bikin short video Tat. Kita sendiri gitu Tat. Ya, bikin short video, betul sekali. Kalian bikin short video. Ya, kalian bikin short video, misalkan di sini nanti kan pakai handphone. Ya, kalian bikin konsepnya untuk ya, kalian boleh perkenalkan saya dari kelompok. Ayo kalian buat video. Pelajari dapat menjadi keras dalam kesehatan, misalnya konsentrasi, otak, menyentuh sosial, misalnya hubungan yang rusak dan kecelakaan. Mengetahui bahwa alkohol bisa menyebabkan penyakit kesulitan. Kedua, tentukan tujuan dan komitmen. Menyadari alasan kuat untuk menghindari berat akan membuat seseorang lebih menentukan tujuan pribadi seperti menjaga kesehatan, karir, atau hubungan yang lebih baik. Bisa memperkuat tekad untuk tidak terjebak dalam kebiasaan minum alkohol. Tentukan alasan pribadi mengapa tidak ingin mengonsumsi alkohol, misalnya untuk kesehatan, mencapai tujuan hidup, atau untuk menjadi contoh baik bagi orang lain. 2. Buat komitmen dengan diri sendiri untuk tidak terpengaruh atau terjebak dalam situasi yang mengarah pada konsumsi alkohol. Yang ketiga, beberapa situasi atau pergaulan bisa menjadi seseorang untuk menyebabkan jadi kemana teman yang dalam jika ada siap Ini sedang proses pembuatan puisi rantai. Oke, luar biasa. Saling bekerja sama antar kelompok. Ya, Pawas juga Akmal saling bekerja sama. Nanti ditampilkan, dipresentasikan ke depan. Oke, setelah kalian berdiskusi kelompok, saatnya kita lakukan presentasi hasil diskusinya. Presentasi pertama akan dilakukan oleh kelompok 1 dengan gaya belajar video visual. Mereka telah membuat video. Ya, video. Oke. Pada kelompok 1 silakan maju ke depan. Ayo, silakan dipresentasikan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video tentang tawuran antar pelajar. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video tentang perkelahian antar pelajar. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan ya. Semuanya silakan menyaksikan. Tahir. Di Plumpon tuh. Iya, materi 6 ya? Lu lagi ngapain? Kita lagi ngerencanain nih buat ikut tawuran kemarin tuh yang di Plumpon. Tahu gak sih kalian tuh, tawuran itu gak baik. Tawuran itu bisa memperbelah rasa nasionalisme kita. Hah, emang iya? Bukannya tawuran dapat mempersatukan kita ya? Kan kita berkelompok. Tidak, kita itu tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Wih, emang iya? Iya, daripada rencanakan untuk tawuran, mending kita ke kantin. Oh, ayo. Apa? Udah.
Oke, luar biasa. Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, sangat baik sekali. Mungkin nanti kontennya penguatan saja. Ini dari saya, nanti kontennya agak dibuat diedit, dikasih tulisan gini. Ini maksudnya apa, nasihatnya apa gitu. Nanti juga kontennya di-upload ya di media sosial kalian, oke? Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain, kalian upload saja di sana. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Kelompok 2 sudah membuatkan audio ya. Oke, audio. Sebentar. Di mana audionya? Di audio tuh. Rekam suara. Musik. Nih. Miras. Oke, selamat mendengarkan semuanya. Kalian salam dulu. Oke, dibuka dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana cara menghindari untuk memakai miras. Silakan semuanya didengar. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan bagaimana caranya menghindari memakai miras atau minuman keras. Pertama-tama, 1. Pahami terlebih dahulu bahaya miras. Salah satu cara paling efektif untuk menghidup bisa menjadi motivasi kuat untuk tidak mengonsumsinya. Pelajari dampak negatif miras bagi kesehatan, misalnya kerusakan hati, otak, dan jantung, dan sosial, misalnya hubungan yang rusak dan kecelakaan. Mengetahui bahwa alkohol bisa menyebabkan kecanduan yang sulit disembuhkan. Nomor 2. Yang kedua, tentukan tujuan dan komitmen. Menyadari alasan kuat untuk menghindari miras akan membuat seseorang lebih berkomitmen. Menetapkan tujuan pribadi seperti menjaga kesehatan, karir, atau hubungan yang lebih baik bisa memperkuat tekad untuk tidak terjebak dalam kebiasaan minum alkohol. Tentukan alasan pribadi mengapa tidak ingin mengonsumsi alkohol, misalnya untuk Yang keempat, ganti kebiasaan dengan aktivitas positif. Mengalihkan perhatian dan waktu ke kegiatan yang lebih positif dan bermanfaat dapat mengurangi keinginan untuk minum alkohol. Seperti yang pertama adalah ikut serta dalam olahraga, seni atau hobi lain yang memberikan kepuasan tanpa alkohol. Yang kedua adalah berinvestasi dalam kegiatan sosial atau kelompok yang mendukung gaya hidup sehat dan bebas alkohol. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2, silakan bisa ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, mungkin sedikit penguatan dari saya. Mungkin kontennya agak diberikan kayak komunikasi gitu. Terus sudah cukup bagus sekali. Ada beberapa tahap cara-cara menghindari minuman keras. Selanjutnya silakan kepada kelompok 3 yang telah membuat sebuah puisi berantai luar biasa. Silakan kelompok 3. Nah, model pembelajaran ini juga kita menyatu dengan TPACK ya. Kita karena memanfaatkan teknologi. Tuh. Bisa dibawa aja nggak apa-apa kalau teksnya sudah hafal ini. Luar biasa, teksnya sudah hafal.
Yang lain selamat menyaksikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membacakan puisi yang berjudul Cahaya Kebebasan. Bangkit dari gelap, temukan terang. Bersama cinta mendukung orang. Narkoba bukan akhir dari cerita. Mari menulis bab baru penuh makna. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah presentasi, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya adalah refleksi. Kegiatan penutup kita adalah merefleksikan. Ya, ada yang mau merefleksikan pertemuan kali ini? Silakan Halifah, berdiri. Baik, pertemuan kali ini terasa sangat menyenangkan karena selain kita belajar teori, kita juga dapat mempraktekannya secara langsung. Seperti dapat melihat perkelahian bagaimana dan cara menghindarinya juga bagaimana. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih kepada Khalifah, silakan duduk kembali. Oke, ada yang mau menyimpulkan pertemuan kali ini? Awas. Menyimpulkan pertemuan kali ini bisa di depan. Awasnya kita menyimpulkan 3. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba dan mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga, perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang, serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat. Oke, terima kasih Pak Was sudah menyimpulkan. Oke, mungkin kesimpulannya sudah disampaikan oleh Pak Was ya, sama akan saya sampaikan. Jadi kita harus bisa menghindari perkelahian antar pelajar. Minuman keras karena itu haram, apalagi narkoba juga haram. Selanjutnya kita akan melakukan asesmen sumatif, asesmen akhir pembelajaran. Dilakukan secara pribadi-pribadi. Silakan satu orang memegang satu komputer. Ya, satu orang memegang satu komputer. Gibraltar, silakan mencari komputernya. Oke, Anda sudah menyediakan link quizzes untuk antum pelajari, untuk antum kerjakan secara pribadi-pribadi. Oke, kerjakan link quizzes yang ada di video. Silahkan mengerjakan asesmen akhir pembelajaran melalui link quizzes tersebut. Silahkan dikerjakan. Ada 20 soal, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan link quizzes tersebut. Selamat mengerjakan. Oke, setelah kalian mempelajari materi ini dan telah mengerjakan evaluasi akhir, maka pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan ke depan kita akan mempelajari tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan khilafan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.